Pemirsa, sedikitnya 13 orang tewas dalam serangan Israel terhadap sekolah yang menjadi tempat penampungan pengungsi di wilayah Al-Rimal, barat kota Gaza. Ya, sementara di Gaza Selatan sedikitnya 28 orang tewas saat menunggu bantuan kemanusiaan. Ya, rekaman menunjukkan bangunan sekolah Mustafa Hafez yang hancur dan digunakan sebagai tempat penampungan para pengungsi. Puing-puing berserakan di lokasi, sementara para pengungsi mencari di antara reruntuhan. Sementara di dekat pusat distribusi bantuan kemanusiaan di koridor Netzarim, Gaza, 20 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Rekaman video menunjukkan sekelompok wanita menangis di luar rumah sakit Al-Shifa, serta doa-doa pemakaman dilakukan dan jenazah dibawa. Dan menurut laporan media, sekitar 28 orang tewas akibat tembakan tentara Israel ketika sedang menunggu bantuan kemanusiaan di bagian tengah dan selatan jalur Gaza. Ya, akibat serangan brutal Israel, sejumlah wilayah di Gaza telah rata dengan tanah. Salah satunya di kamp pengungsi Jabalia. Melalui citra satelit, seperti inilah kondisi terkini dari kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza pasca serangan tanpa henti oleh Zionis Israel. Ya, tampak rumah dan bangunan telah hancur, lebur, rata dengan tanah. Ya, kondisi ini menjadi pemandangan miris. Di tengah perundingan gencatan senjata selama 60 hari yang ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemirsa, kekejaman Israel memakan puluhan ribu korban jiwa. Ya, otoritas kesehatan Gaza mencatat Israel telah membunuh 57 ribu orang lebih. Kebrutalan Israel kepada warga Palestina semakin menjadi-jadi. Selain membunuh warga sipil Gaza, pasukan Israel juga telah membunuh anak-anak dan lansia yang tinggal di Palestina. Otoritas Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban jiwa di jalur Gaza meningkat hingga total mencapai 57.012 orang. Sementara jumlah warga yang terluka mencapai 134.592 orang, terhitung sejak serangan besar Israel pada 7 Oktober 2023. Tak hanya itu, bahkan serangan terakhir Israel ke Gaza menewaskan 40 orang yang terjadi pada Rabu kemarin. Korban tewas termasuk Kepala Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan dan keluarganya. Ya, sementara itu ledakan terdengar keras dan asap terlihat mengepul di pinggiran kota Zautar el-Sharikeh di Provinsi Nabatiyeh. Ini menyusul serangan udara Israel di Lebanon Selatan. Rekaman ini menunjukkan gumpalan asap hitam tebal mengepul ke langit. Sementara suara ledakan terdengar di latar belakang. Militer Israel menyatakan bahwa mereka telah melakukan serangan udara terhadap posisi militer yang berisi depot senjata, serta bangunan militer dan infrastruktur teroris milik Hizbullah di Lebanon Selatan.
Ya, sejak perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah mulai berlaku pada 27 November 2024, kedua belah pihak saling menuduh melakukan pelanggaran berulang kali. Ya, sementara itu di tengah keganasannya menyerang Gaza, Palestina, 14 Menteri Zionis meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk segera mencaplok tepi barat wilayah Palestina yang telah lama diduduki. Ke-14 menteri tersebut berasal dari Partai Likud pimpinan Netanyahu. Seruan tersebut diberikan kepada Netanyahu dalam bentuk surat penandatanganan para menteri. Menurut Menteri Kehakiman Israel, pencaplokan tepi barat ini adalah kesempatan bersejarah yang tidak boleh dilewatkan oleh Israel. Ya, sementara itu Kerajaan Arab Saudi mengecam keras seruan pencaplokan tepi barat oleh Israel.